Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun diperlihatkan bagaimana Xiaoyan yang telah ke benua Doki dia pun benar-benar sangat terkejut ketika Huntian dilepas dari segel. Dan setelah itu Xiaoyan pun bertemu Yun Yun untuk mengajak menikah. Namun Yu Yun menolak ajakan pernikahan Xiaoyan, bahwa Yu Yun mengatakan bahwa masa lalu biarlah jadi masa lalu, kita akan berpisah di sini. Setelah itu Xiaoyan juga menemui dokter peri kecil dan mengajak dokter peri kecil bertemu temannya Nang Erming untuk meningkatkan kekuatannya. Akhirnya dengan bantuan Nang Erming yang memiliki batu 1000 racun, kekuatan dari dokter peri kecil pun benar-benar naik ke tingkat Dodi, dan dia sekarang telah menjadi tubuh racun yang abadi, dia mampu mengendalikan racun menjadi apapun. Dokter peri kecil pada saat ini benar-benar sangat gembira, karena dokter peri kecil dapat sepenuhnya menggunakan racun ini sesuka hatinya. Ia pada saat ini dapat mengubah tubuhnya yang beracun menjadi metode serangan. Melihat dokter peri kecil yang pada saat ini gembira, baik Nang Erming maupun Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega setelah proses ini selesai. Selanjutnya dokter peri kecil pun melakukan pemulihan untuk meningkatkan kekuatannya, dan sekarang Xiaoyan pun tidak khawatir lagi dengan temannya walaupun mungkin dia ingin ikut. Kemudian selagi Xiaoyan dia memulihkan diri, Xiaoyan pun dia pergi kembali ke klan Xiao. Namun ketika Xiaoyan tiba di klan Xiao, tiba-tiba ada aura kuat yang tiba-tiba muncul. Akhirnya sosok Zukun dan Guyuan munculan. Ia menangkupkan tinjunya kepada Zukun dan Guyuan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Zukun dan Guyuan juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan ini. Benar-benar pria kecil berubah menjadi dewa. Ia benar-benar sangat kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Mungkin mereka tidak bisa menciptakan keajaiban, tetapi dengan menyaksikan keajaiban hidup dari Xiaoyan yang tumbuh, hal itu merupakan kesenangan yang mengasihkan hati. Mereka Zukun tertawa keras dan menepuk bahu Xiaoyan. Ketika mereka bertemu, Zukun segera tertawa dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar telah kembali. Xiaoyan dan Zukun sudah dianggap sebagai teman lama meskipun Zukun dianggap sebagai senior dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Zukun tampaknya tidak terlalu memperhatikan senioritas Xiaoyan juga pada saat ini, mengingat tahun-tahun ketika ia bertemu dengan Zukun. Saat Xiaoyan meninggalkan Gua Kaisar Kuno, pada ia pun segera berkata bahwa ia juga merindukan senior Zukun di reruntuhan Gua Kaisar Kuno pada saat itu. Berkat bantuan dari senior Zukun, ia pada akhirnya bisa menjadi D seperti sekarang. Mendengar hal tersebut, Zukun berkata dengan marah apa yang pada saat ini dibicarakan oleh Xiaoyan. Ia adalah orang yang telah menyelamatkan benua Doki dan ia tidak perlu berterima kasih kepada mereka. Mendengar hal tersebut, ia pada saat ini hanya bisa tersenyum canggung dan mengangguk kelapanya. Tampaknya pada saat ini mereka benar-benar tidak perlu mengucapkan lebih banyak kata terima kasih pada akhirnya. Ia pun tersenyum dan mempersilahkan semua orang pada saat ini untuk segera duduk. Ia pada saat ini memiliki teh enak bermutu tinggi dan mereka bisa berbincang-bincang secara perlahan. Bersamaan dengan hal tersebut, ayah Xiaoyan juga pada saat ini segera datang ke aula melihat kehadiran dari Xiaozan. Pada saat ini baik Zukun dan Guyuan pun seketika berdiri, mereka segera memberi hormat dan berkata sepertinya tetua Xiao pada saat ini sangat terlihat baik. Ia pun tertawa dan mereka pada saat ini saling menyapa. Melihat hal ini, ia pada saat ini benar-benar merasa senang di dalam hatinya. Meskipun Zukun dan Guyuan dulu memiliki prestis yang besar di benua Doki, tetapi keluarga Xiao dan Xiaoyan pada saat ini sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mereka berdua. Zukun dan Guyuan juga pada saat ini memiliki kesan yang baik tentang Xiaozan. Semua orang berbincang-bincang sementara ia pada saat ini menyiapkan teh khusus untuk mereka. Saat aroma teh ini keluar, Zukun, Guyuan dan Xiaozan seketika terkejut. Aroma teh ini benar-benar sangat memikat dan mereka pada saat ini benar-benar memandang serius Xiaoyan. Ketiganya tidak bisa menahan kekaguman dan berkata bahwa teh ini benar-benar harum. Menanggapi hal tersebut, ia pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya segera menuangkan teh. Setelah teh ini dibagikan, semua orang memandang teh tersebut dengan penuh minat. Guyuan bertanya apakah teh ini sangat ajaib, apakah teh ini juga akan dapat membantu dalam proses kultivasi. Mendengar hal tersebut, ia pun kembali tersenyum dan segera menjelaskan sedikit mengenai teh tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, tiga orang yang pada saat ini memegang cangkir teh. Pada akhirnya mereka pun memejamkan mata dan menyesap teh dan menikmati aroma yang pada saat ini melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka pun segera merasakan kekuatan di tubuh mereka perlahan melonjak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini diam-diam menunggu mereka bertiga memasuki kondisi kultivasi. Akhirnya setelah berapa lama, Zukun pun membuka matanya terlebih dahulu. Keterkejutan pada saat ini melonjak di matanya, karena setelah menyesap teh ini ia berada di tahap awal bintang 1 Dodi, tetapi pada saat ini ia langsung menerobos ke tahap akhir dan hal itu benar-benar sangat menakutkan. Guyuan juga segera membuka matanya dan kekuatannya juga pada saat ini naik ke tahap akhir bintang 1 Dodi.
Kegembiraan pada saat ini benar-benar melonjak di wajah dari Guyuan baik Zukun dan Guyuan pada akhirnya berkata dengan heran bahwa teh ini benar-benar luar biasa. Mereka pun langsung meminum teh dalam satu tegukan besar, tetapi kali ini tidak ada perubahan kekuatan di tubuh. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia lupa memberitahu bahwa teh ini hanya memiliki efek untuk pertama kali diminum. Kedua kalinya mereka meminum teh ini itu akan berubah menjadi teh biasa. Teh ini hanya akan dapat memiliki efek menyegarkan bagi tubuh setelah mereka meminumnya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaozan juga pada saat ini perlahan membuka matanya. Kekuatan Xiaozan juga pada saat ini telah melampaui bintang 5 doseng. Ekspresi kegembiraan juga pada saat ini muncul di wajah Xiaozan. Xiaozan pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa teh ini benar-benar ajaib. Jika kedua kakak laki-laki Xiaoyan mengetahui hal tersebut, mereka pasti tidak akan membiarkan ia pergi. Xiaozan pun tertawa terbahak-bahak, sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Baik Zukun dan Guyuan juga pada saat ini tertawa lebar dan terus memuji Xiaoyan. Di tengah-tengah perbincangan santai ini pada akhirnya ia segera berkata, tampaknya dua senior telah menerobos ke Dodi lebih awal, tetapi mengapa mereka tidak pergi ke benua Dodi? Ruang batas di sana lebih kuat dari benua Doki dan banyak sumber energi kaisar yang kaya, dan dengan begitu kekuatan para senior pasti akan dapat ditingkatkan. Menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan ini, Zukun dan Guyuan pun memiliki sedikit keraguan. Jelas keduanya sudah menerobos Dodi sejak lama, tetapi mereka masih tinggal di benua Doki. Zukun dan Guyuan pun saling memandang dengan sedikit tersenyum. Ia juga sedikit bingung melihat keduanya tersenyum, dan bertanya apa maksud dari senyuman kedua senior ini. Menanggapi hal tersebut, pada akhirnya Zukun menjawab Xiaoyan sambil tersenyum. Zukun berkata bahwa mereka tidak seperti Xiaoyan. Apa yang lebih penting daripada bakat adalah darah atau keluarga. Mereka sudah merasa lega, sekarang menjaga keluarga dan merawat keluarga adalah hal yang sangat memuaskan bagi mereka. Adapun mengenai pengejaran yang lebih tinggi itu jelas tidak ada artinya bagi mereka. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk tinggal di benua Doki dan memperhatikan kehidupan keluarga masing-masing. Di usia seperti ini mereka sepertinya tidak ingin keluar untuk mencari nafkah jualan magnum. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun. Ia menyadari bahwa ada terlalu banyak rahasia di dalam diri Xiaoyan. Ia pada akhirnya rahasia inilah yang telah menjadi semacam dorongan tak terlihat yang perlahan mendorong terus ke depan. Ia diubah oleh rahasia satu demi satu dan bahkan tanpa sadar terjebak di dalamnya. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan ia terus maju untuk mencari titik terang dari rahasia tersebut. Ia pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa apa yang dikatakan oleh senior memang benar. Sungguh sebuah hal yang menyenangkan untuk bisa tinggal dengan santai di sini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini baik Zukun dan Guyuan juga tertawa sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Xiaoyan. Zukun berkata bahwa mereka adalah lelaki tua dan mereka tidak akan bisa menyusul Xiaoyan. Tetapi Xian telah pergi ke benua Dodi selama beberapa waktu yang lalu. Apakah ia pada saat itu telah bertemu dengan Xian bocil nakal itu? Mendengar hal tersebutan, Xiaoyan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa Xian pada saat ini di benua Dodi sudah menjadi kaisar naga, tetapi meskipun begitu kekuatannya pada saat ini masih terlalu lemah. Ia khawatir Xian akan banyak menderita jika Xian harus melewati level internal dari iklan naga. Mendengar hal tersebut, Zukun pada saat ini hanya terdiam mendengar kabar dari Xian. Zukun menyadari bahwa Xian telah banyak menderita sejak ia masih kecil. Zukun pada saat ini juga mengetahui dengan pelajaran tersebut hal itu pasti akan bisa dilewati oleh Xian. Sementara itu Guyuan juga pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah Sun Er pada saat ini baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun berkata agar ayah jangan khawatir. Sun Er telah mendapatkan seorang guru yang sangat kuat dan kekuatannya mungkin tidak akan kalah dengan Xiaoyan. Selain itu ada juga peristiwa bahagia di mana Sun Er telah melahirkan seorang putri lagi, namanya adalah Xiao Yueli. Dan Sun Er yang telah memberikan namanya. Mendengar hal tersebut, wajah dari Guyuan seketika menunjukkan ekspresi bahagia. Xiaozan juga mendengar hal tersebut benar-benar sangat gembira. Tentu saja mereka pada saat ini sangat senang karena mereka kembali memiliki cucu. Xiaozan pada akhirnya bertanya kapankah Xiaoyan akan membawa mereka kembali untuk menunjukkannya kepada kakek. Yueli sama-sama berbakat dan sepertinya dirinya bahkan dia lebih hebat dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dan berkata bahwa Sun Er sekarang telah pergi ke alam yang lebih kuat, bahkan alam yang Sun Er tuju pada saat ini bahkan tidak akan bisa disentuh oleh Xiaoyan. Dengan begitu maka Xiaoyan berpikir tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk dapat melihat Sun Er dan Yueli pada saat ini. Ia pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Ketika berbicara mengenai hal ini, ia menyadari kekuatan dari Raja Tianzang sangat kuat, sehingga ia bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk mencapai tingkat Raja Tianzang. Memikirkan hal ini, ia pada akhirnya kembali lanjut mulai berbicara. Ia berkata bahwa Sun Er pada saat ini benar-benar memiliki guru yang sangat kuat. Dengan begitu sudah ditakdirkan bahwa jalan Sun Er di masa depan akan menjadi luar binasa.
Sepertinya ia harus bekerja keras untuk terus berlatih dan jika tidak maka ia takut akan benar-benar bisa melindungi ibu dan anak di masa depan. Pada akhirnya mereka lanjut ngobrol-ngobrol santai membicarakan semua keadaan yang berada di benua Dodi dan benua Doki. Xiao Yan berbincang-bincang dengan Sukun dan Gu Yuan, begitu juga dengan Xiao Zhan untuk waktu yang lama. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Yan mendapatkan hal yang paling penting, ia mendapatkan informasi lebih lanjut tentang orang yang menyerang Xiao Xiao dan Xiao Lin sebelumnya. Xiao Yan juga pada saat ini mendengar orang-orang menyebutkan mengenai aliansi Dosain. Setelah mendengar nama ini disebut, Xiao Yan dapat menebak bahwa kekuatan yang disebut dengan aliansi Dosan ini telah tumbuh begitu besar, bahkan tampaknya mereka pada saat ini benar-benar dapat mengontrol kekuatan dan menghancurkan alam. Yang ternyata orang-orang yang sebelumnya menyerang benua Doki yaitu aliansi Dosain. Ketika berbicara mengenai aliansi Dosian ini, suara Zhan Lao yang tidak pernah terdengar pada saat ini bergema di benak Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa kekuatan ini tidaklah sederhana. Sekarang setelah Xiao Yan meninggalkan benua Doki, ia harus lebih berhati-hati untuk melindungi keberadaan dari menara jika ia ditemukan oleh alian Dosain ini. Bahkan Zhan Lao takut Zhan Lao tidak akan bisa melindungi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, ia pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya kepada Zhan Lao kekuatan macam apa yang dimiliki oleh aliansi Dosain. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan ini, Zhan Lao pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan ini menyebar ke seluruh lautan ketiadaan dan di setiap alam kekuatannya benar-benar hampir mencakup semua alam dan dapat dikatakan bahwa itu adalah penguasa mutlak dari semua alam. Hati Xiao Yan seketika terjekut ketika mendengar perkataan dari Zhan Lao. Ia bergumam bahwa ini benar-benar monster kolosal dan ini benar-benar memusingkan. Ketika nama dari aliansi Dosian ini keluar, ia sudah bisa menebak kekuatan besar dari orang-orang ini. Tetapi meskipun begitu, ia tidak pernah membayangkan bahwa aliansi Dosian ini benar-benar begitu besar. Ia pada saat ini benar-benar sedikit khawatir karena aliansi Dosian ini pernah memiliki konflik dengan kedua anaknya di benua Doki meskipun leluhur dari klan Dewa Yan kuno maju untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi ia menyadari mereka tidak akan membiarkannya pergi, oleh karena itu sebagai seorang ayah ia pada saat ini benar-benar harus mempertimbangkan semua hal ini. Tetapi pada saat ini ia masih belum memiliki solusi dan ia tidak ingin membicarakan permasalahan ini. Ia pada akhirnya menekan perasaannya ini di dalam hatinya karena ia menyadari bahwa ia harus segera menjadi lebih kuat. Dengan begitu barulah ia akan dapat melindungi lebih banyak orang yang ia sayangi. Pada akhirnya ia pun menjadi sedikit lebih tenang dan segera mengubah topik pembicaraan. Ia sedikit menatap serius ke arah Sukun dan Gu Yuan dan berkata bahwa kedua senior telah berada di benua Doki untuk waktu yang lama, oleh karena itu pada saat ini ia ingin tahu apakah senior mengetahui mengenai hal ini. Baik Sukun dan Gu Yuan pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan serius dan bertanya apakah hal tersebut. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, keduanya pada saat ini benar-benar memikirkan apa yang akan ditanyakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya ia pun berkata dengan perlahan, apakah senior pernah melihat aura yang kuat yang tidak jelas yang datang ke benua Doki? Baik Sukun dan Gu Yuan pada saat ini sama-sama sedikit bingung. Sementara ia pada saat ini kembali berbicara, ia berkata bahwa Hunti Yandi yang pernah ia segel pada saat ini telah diselamatkan. Setelah ia selesai berbicara pada saat ini, baik Sukun dan Gu Yuan seketika sedikit bergetar. Dengan penuh keterkejutan keduanya tanpa sadar bergumam ketika bertanya apakah Hunti Yandi telah diselamatkan. Melihat ekspresi dari keduanya, ia pada saat ini bisa mengetahui tampaknya mereka sama sekali tidak merasakan aura yang kuat yang datang ke benua Doki. Ia pada akhirnya hanya bisa terdiam melihat keduanya yang pada saat ini perlahan-lahan mulai kembali pulih. Gu Yuan pada akhirnya segera berkata perlahan kepada Xiao Yan. Ia menjelaskan mungkin ia tahu sesuatu tentang permasalahan ini, tetapi ia tidak mengetahui banyak hal. Meskipun klan kuno tidak sebesar klan Xiao hari ini, tetapi ia mengingat pertempuran berdarah pada saat itu. Oleh karena itu ketika ia mengetahui bahwa Hunti Yandi hanya disegel dan tidak mati, ia mengirim orang untuk memperhatikan tempat tersebut. Ia takut ada orang ini akan membuka segelnya, tetapi hanya dalam beberapa dekade yang berlalu Hunti Yandi yang tersegel benar-benar menghilang. Tiba-tiba orang-orang yang dikirim oleh Gu Yuan juga pada saat itu benar-benar mati. Dengan cara tiba-tiba untuk bisa melakukan hal tersebut, sepertinya orang yang melakukan hal ini memiliki kekuatan di atas Dodi. Gu Yuan pada akhirnya pergi untuk memeriksa hal tersebut, tetapi ketika mereka tiba mereka tidak menemukan yang tersisa mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Gu Yuan. Pada saat ini Xiao Yan hanya bisa mengerutkan keningnya. Ia benar-benar ingin tahu kekuatan macam apa yang telah menyelamatkan Hunti Yandi dan apa tujuan mereka.
Namun ia pada saat ini benar-benar tidak memiliki gambaran apapun dan hanya bisa menghela nafas dengan sedikit kecewa melihat ia yang pada saat ini sedikit frustasi. Guyuan pun sedikit menyentuh cincin di antara jari-jarinya. Kilatan cahaya pada saat ini segera muncul dan sehelai kain pada saat ini segera muncul di tangan Guyuan. Kain ini memiliki pola yang sangat jelas yang tergambar di atasnya ada tengkorak berwarna merah darah dengan 4 rantai. Simbol ini sangat menarik perhatian dan ini sangat mirip dengan klan jiwa sebelumnya yang menggunakan rantai untuk mengunci jiwa. Guyuan pada akhirnya segera menyodorkan benda tersebut kepada ia dan berkata meskipun ia tidak menemukan banyak hal pada waktu itu, tetapi ia telah menemukan pola ini pada mayat orang-orang kuno. Melalui pencarian jiwa ini adalah satu-satunya informasi yang Guyuan dapatkan dan ia tidak tahu apakah ini akan berguna untuk membantu Xiao Yan atau tidak. Xiao Yan pun segera menerima benda yang pada saat ini diberikan oleh Guyuan. Ia secara alami langsung mengalihkan perhatian kepada Zanlao. Zanlao adalah satu-satunya sosok yang mengetahui alam lain selain benua Doqi dan benua Dodi. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah Zanlao pada saat ini mengetahui dari manakah pola ini berasal. Setelah ia bertanya sebentar, suara Zanlao pada saat ini pada akhirnya segera terdengar. Zanlao berkata meskipun ini terlihat jelas, tapi gambar pola ini masih belum lengkap. Dapat dikatakan ini hampir tidak terlihat, tetapi ia menyadari seharusnya ini menjadi simbol dari kuil iblis. Ia pun mengerutkan kening, karena nama ini belum pernah didengar oleh Xiao Yan, tetapi ia merasa nama itu berkaitan dengan klan iblis. Pada akhirnya ia segera bertanya apakah itu terkait dengan klan iblis. Mendengar hal tersebut, Zanlao pada akhirnya kembali menjelaskan mengenai hal ini kepada Xiao Yan. Zanlao berkata bahwa itu bukanlah sebuah tempat dan itu adalah kekuatan tersembunyi yang ada secara independen di lautan ketiadaan. Mereka sangat kuat karena mereka suka menyimpan sesosok dari semua alam dan menumbuhkan sosok tersebut untuk menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut, ia pada saat ini benar-benar tidak bisa menunjukkan ekspresinya. Jika Hun Tiandi telah diselamatkan oleh kuil iblis seperti kata Zanlao, maka dengan begitu itu Hun Tiandi akan sekali lagi mengembangkan kegilaan dan rasa haus darahnya. Selama ia diberi kesempatan lagi, maka ia akan menjadi orang gila yang haus darah lagi. Jika ia masih mengingat benua Doqi, tentu saja seluruh benua akan menderita. Sementara itu Guyuan dan Zukun pada saat ini hanya memandangi Xiao Yan yang temenung dan menunggu Xiao Yan berbicara. Setelah menunggu Xiao Yan lama tidak berbicara, pada akhirnya mereka tidak tahan lagi dan segera bertanya. Guyuan segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ia pada saat ini mengetahui polanya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menimbang permasalahan ini dan memutuskan untuk memberitahu semua orang. Ia berpikir pada saat ini lebih baik mencegah permasalahan yang belum terjadi. Ia pada akhirnya berkata bahwa kekuatan yang tergambar di pola ini disebut dengan kuil iblis. Kuil iblis ini berspesialisasi dalam menangkap orang gila dari berbagai alam dan mengolahnya. Kekuatan Hun Tiandi tidak dapat disangkal, begitu juga dengan kegigihan dan rasa haus darahnya. Jika ia benar-benar dihidupkan lagi, maka Xiao Yan pada saat ini sedikit takut. Dia akan melakukan hal-hal yang lebih keji dari sebelumnya. Ia benar-benar sangat sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat bersaing dengan aliansi yang menghidupkan jiwa itu atau tidak. Zukun dan Guyuan pada saat ini benar-benar mengerutkan keningnya. Mereka mengetahui kekuatan dari Hun Tiandi pada saat itu ditambah dengan cerita Xiao Yan pada saat ini, tentu saja mereka pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Pada akhirnya Guyuan pun menghela nafas dan berkata perlahan, tampaknya sekelompok orang kuat harus disiapkan di benua Doqi. Jika perang dimulai, maka benua Doqi mungkin tidak akan dapat menanggung hal tersebut. Mendengar masukan dari Guyuan ini, Xiao Yan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa itu sangat bagus. Ia juga berpikir bahwa untuk masa depan benua Doqi mereka harus mendirikan akademi dan itu adalah keputusan terbaik. Sementara itu Guyuan pada saat ini lanjut berkata bahwa di antara 8 klan kuno hanya ada 4 klan yang pada saat ini masih aktif. Guyuan berharap dengan mereka mendirikan akademi ini keempat klan akan bersama-sama bekerja sama. Tentu saja pada saat ini ia ingin menanyakan kepada senior Zukun apakah klan naga bersedia untuk ikut. Mendengar hal tersebut, Zukun pun mengangguk dengan serius. Ia berkata bahwa permasalahan ini terkait dengan keamanan benua Doqi di masa depan. Meskipun klan naganya tidak suka perselisihan, tetapi demi semua orang dan dunia ini, klan naga secara alami tidak akan duduk diam dan akademi juga akan dianggap sebagai bagian dari klan naga. Melihat keduanya yang pada saat ini sangat antusias, ia pun berkata dengan lembut bahwa permasalahan akademi telah diselesaikan dengan cara seperti ini. Oleh karena itu belum terlambat bagi mereka untuk memberitahu klan lain untuk segera bergabung. Guyuan pun mengangguk dan ia segera mengirim pesan memberitahu para tetua dari klan lain untuk dengan cepat pergi ke klan Xiao.
Sementara itu ia pada saat ini di samping segera mulai berbicara kepada semua orang. Xiaozan berkata bahwa klan Xiao akan memiliki otoritas penuh atas pendirian akademi. Mendengar hal tersebut baik Zukun dan Gu Yuan pada saat ini mengangguk dan setuju perkembangan klan Xiao secara alami jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan lain. Oleh karena itu baik Zukun dan Gu Yuan pada saat ini segera berkata jika begitu permasalahannya maka akan ada begitu banyak pekerjaan untuk tetua Xiao. Pada akhirnya permasalahan ini benar-benar telah diputuskan dengan klan Xiao yang secara alami dipilih sebagai pilihan yang paling cocok untuk pendirian akademi. Ada banyak anggota klan Xiao dan murid yang tak terhitung jumlahnya dengan klan Xiao sebagai landasan dan nama Xiao Yam sang penjual. Magnum yang digunakan pendirian dari akademi ini pasti akan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya beberapa saat Yan Qin pada Mei Ying juga muncul. Pertama kali tiba di klan Xiao ketika mereka datang ke aula dari klan Xiao. Keduanya pada saat ini menangkupkan tangan mereka dengan hormat dan membungkus. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah melampaui ruang lingkup. Kondisi pemikiran mereka orang ini begitu kuat dan dapat dengan mudah memutuskan kelangsungan hidup dari keluarga mereka dengan satu gerakan. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak berani mengabaikan sedikit informasi yang datang. Sementara itu Xiaozan sebagai tuan rumah pada saat ini berdiri dan menangkupkan tangannya memberi hormat kepada keduanya. Tatapan Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah mereka berdua dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Keduanya pada saat ini melihat tatapan datar dari Xiao Yan. Dan mereka berdua benar-benar bergidik. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan, tetapi mereka pada saat ini masih bisa merasakan akan tekanan dari tatapan Xiao Yan. Seolah-olah mata Xiao Yan pada saat ini berkata mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan menyapa kedua tetua dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu selama pertempuran dengan Hall of Soul. Sebelumnya kedua tetua ini telah berkontribusi banyak di dalam pertempuran. Adapun mengenai tekanan yang kedua orang ini rasakan, mereka saat ini tidak tahu harus bagaimana memanggil Xiao Yan. Xiao Yan masih dapat dianggap junior mereka, tetapi di dunia ini di mana kekuatan adalah yang paling dihormati, Xiao Yan sekarang adalah keberadaan seperti dewa di mata mereka. Oleh karena itu tampak sedikit lebih pantas bagi mereka untuk memanggil Xiao Yan dengan sebutan saudara. Pada akhirnya Yan Qin segera berkata bahwa ia khawatir ia telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat mencapainya. Mendengar hal tersebut ia pun tersenyum dan dengan rendah hati mulai berbicara. Ia berkata sepertinya kedua tetua pada saat ini bercanda. Ia hanya beruntung dan membuat sedikit kemajuan lebih cepat jika dibandingkan dengan dua tetua. Selain itu jika benua Doki ini memiliki cukup origin Qi maka tetua akan menyusul perlahan. Mendengar hal tersebut kedua tetua pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mereka pada saat ini sedikit berbincang-bincang. Selama percakapan ini klan lain juga datang terakhir dengan seorang pria parubaya yang saling menyapa. Zukun dan Gu Yuan juga menjelaskan alasan mengapa mereka membawa semua tetua pada saat ini untuk menghadiri pertemuan. Pada akhirnya berapa tetua pun serempak dan bertanya apakah semua keluarga besar bersama-sama akan mendirikan sebuah akademi. Mendengar hal tersebut ia pun mengangguk dan menjelaskan alasan mengapa akademi ini harus dibentuk. Setelah penjelasan Xiao Yan ini wajah semua orang pun seketika berubah menjadi serius. Mereka tidak dapat memikirkan solusi lain yang lebih baik untuk saat ini. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif dan layak untuk mereka lakukan ini terkait dengan keamanan dari benua Doki di masa depan. Dan secara alami beberapa tetua mengetahui pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar setuju untuk mendirikan akademi dan mereka menyadari bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mencari keuntungan pribadi. Setelah semua orang perlahan setuju pada akhirnya pada saat ini segera diputuskan untuk pembuatan nama dari Akademi Xiao Yan. Pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya ia segera mulai berbicara. Ia berkata bagaimana jika mereka menyebut akademi ini dengan sebutan Fearless Academy. Mendengar hal tersebut Zukun pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa itu adalah nama yang bagus dan ia juga menyukainya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para tetua juga sedikit mengangguk sambil tersenyum. Pada akhirnya semuanya benar-benar telah diputuskan dan Celan Xiao pada saat ini segera memulai pekerjaan membangun akademi. Pendaftaran akademi juga segera dimulai dan begitu berita ini keluar hal ini benar-benar telah mengejutkan seluruh dunia. Jumlah orang yang mendaftar bahkan benar-benar sangat besar dan pada saat ini arus orang yang melonjak mencapai puluhan ribu orang. Sementara itu Xiao Xiao dan Xiaolin pada saat ini berdiri di samping Xiao Yan. Ia berbicara dengan lembut kepada kedua anaknya karena ia tahu Xiao Xiao dan Xiaolin sekarang adalah penguasa dunia ini. Dengan begitu mereka pada saat ini benar-benar harus memikul tanggung jawab dan beban ini. Xiao yang berkata bahwa masa depan dunia ini adalah milik mereka. Selain itu dunia ini juga membutuhkan mereka untuk dilindungi. Baik Xiao Xiao maupun Xiaolin pada saat ini mengangguk dengan tegas dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan pergi.
Setelah beberapa saat keduanya dengan serempak kembali bertanya apakah ayah akan pergi lagi. Iya maaf ayah harus pergi lagi. Perjalanan dari mereka juga pada saat ini masih sangat panjang. Jika mereka tidak menjadi lebih kuat, maka mereka akan menjadi ikan di talanan orang lain. Oleh karena itu di masa depan Xiao Yan berharap mereka berdua akan mengikuti jejak Xiao Yan dengan mencari kekuatannya masing-masing. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun menyipitkan matanya melihat ke arah keseluruhan benua. Ia membuat keputusan tegas di dalam hatinya, apakah itu benua Doki maupun benua Dodi, ia harus melindunginya masih ada 1000 tahun sebelum kompetisi 1000 alam dimulai. Oleh karena itu waktunya pada saat ini benar-benar agak mepet. Xiao Yan telah tertunda di benua Doki selama beberapa waktu. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera berangkat, dan jika tidak maka ia tidak akan bisa mengendalikan emosi batinnya. Sementara itu Xiao Zhan dan tim lainnya juga pada saat ini telah kembali berjalan-jalan. Mereka tidak bisa tidak memuji benua Doki yang indah di mata mereka. Semua orang pada saat ini berkumpul di aula dan mereka mengungkapkan kegembiraannya kepada Xiao Zhan. Pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa benua Doki ini tidaklah buruk. Ia memiliki pegunungan yang indah, sungai dan orang-orang yang baik. Ini adalah tempat yang benar-benar cocok untuk orang tua. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan bertanya apakah mereka pada saat ini melupakan bisnis mereka. Mendengar hal tersebut, mereka berkata agar Tuan Muda Xiaoya pada saat ini jangan khawatir. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini telah kembali, sosok Nan Erming dan dokter peri kecil juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Semua orang pada saat ini terkejut ketika melihat dokter peri kecil sebelum akhirnya melirik ke arah Nan Erming. Ekspresi semua orang pada saat ini sedikit aneh, sementara dokter peri kecil memandang ke arah King Muer yang memegang lengan Xiao Yan. Ekspresi dokter peri kecil pada saat ini benar-benar membeku. Dokter peri kecil tahu bahwa Xiao Yan memiliki Sun Er dan Kailin, tetapi ia belum pernah melihat King Muer. Namun pada saat ini dokter peri kecil segera tersenyum lembut. Dokter peri kecil dengan cepat menyembunyikan emosinya, sementara Xiao Yan pada saat ini maju selangkah dan segera menarik dokter peri kecil. Ia memperkenalkan kepada semua orang bahwa ini adalah temannya di benua Adoki. Ia meminta Nan Erming untuk membimbingnya. Oleh karena itu, tolong mereka jangan salah paham. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, semua orang pada akhirnya melepaskan simpul negatif di hati mereka terhadap Nan Erming. Sementara itu King Muer pada saat ini tersenyum dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama King Muer. Ia juga adalah istri Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, ekspresi dari dokter peri kecil ketika membeku. Ia mengeluarkan telapak tangannya dengan senyum lembut. Dokter peri kecil pun mau tidak mau segera berjabat tangan dengan King Muer. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandangi dokter peri kecil dan merasakan aura yang memancar. Ia bertanya dengan takjub apakah dokter peri kecil telah melakukan terobosan ke tingkat Dodi. Dokter peri kecil pun mengangguk dan menatap ke arah Xiao Yan. Tetapi dengan mata yang menghindar, senyumnya sedikit dipaksakan dan ia merasa sangat berlebihan. Pada saat ini penampilan King Muer sebelumnya jelas membuat dokter peri kecil sedikit malu, dan secara alami Xiao Yan juga melihat emosi dari dokter peri kecil. Semua orang pada saat ini bisa pergi setelah beberapa saat mereka akan segera meninggalkan benua Doki. Mendengar hal tersebut King Muer juga pada saat ini tidak keberatan sama sekali. Akhirnya semua orang pun segera meninggalkan aula dan segera kembali ke bahtera. Sementara itu Xiao Yan dan dokter peri kecil perlahan terbang keluar dari klan Xiao. Berdampingan keduanya terdiam sepanjang jalan dan Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada dokter peri kecil bahwa Xiao Yan memiliki 6 istri. Keduanya pada saat ini benar-benar dalam situasi yang sangat canggung, hingga mereka sampai di sebuah tempat. Dokter peri kecil pada saat ini menoleh dan sedikit tersenyum kepada Xiao Yan dan mengucapkan terima kasih. Dokter peri kecil pada saat ini berterima kasih atas semua bantuan. Setelah selesai berbicara dokter peri kecil pun hendak pergi, tetapi ia segera ditahan oleh Xiao Yan. Tangannya dipegang oleh Xiao Yan hingga membuat dokter peri kecil pada saat ini menjadi kaku. Dan sedikit gemetar, Xiao Yan pada saat ini perlahan bertanya kepada dokter peri kecil apakah ia masih ingin memutuskan untuk pergi sendiri. Ia berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan dokter peri kecil. Ia pun segera berbalik dan menatap ke arah Xiao Yan, dan pada saat ini mata dokter peri kecil sudah berlinang air mata. Dokter peri kecil pada saat ini benar-benar menetes tak terkendali melihat tetesan air mata yang perlahan jatuh di wajah dokter peri kecil. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata tersebut dengan lembut. Ia menatap ke arah dokter peri kecil dengan lembut dan berkata agar dokter peri kecil bisa memaafkan Xiao Yan. Ia tahu bahwa ini tidak adil, tetapi ia benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Dokter peri kecil pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi batinnya. Pada saat ini ia sekali lagi merasa bahwa ia benar-benar telah ditinggalkan. Pada akhirnya memeluk dokter peri kecil ke dalam pelukannya. Dokter peri kecil menangis. Sementara ia tidak terlalu banyak mengucapkan kata-kata penghibur, Xiao Yan berpikir mungkin pelukan ini adalah kenyamanan terbaik bagi dokter peri kecil.
Pada akhirnya setelah sekian lama dokter peri kecil pun menjadi lebih tenang. Secara perlahan ia melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan dan menyeka air mata di wajahnya. Dengan sedikit malu dokter peri kecil menundukkan kelapanya dan pada saat ini bertanya dengan suara rendah kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil dengan gemetar bertanya bisakah ia menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun menatap dokter peri kecil dengan mata yang sayu dan mengangguk ringan. Melihat hal tersebut dokter peri kecil pun segera bertanya apakah Xiao Yan pernah menyukai dokter peri kecil. Menghadapi pertanyaan dari dokter peri kecil ini Xiao Yan seolah-olah temboloknya ada batu. Melihat Xiao Yan yang ingin berbicara, tetapi tidak mengeluarkan bunyi dokter peri kecil pada akhirnya menutup tangan Xiao dengan telunjuk kakinya. Dokter peri kecil pun tersenyum manis dan berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu mengatakan apapun. Dokter peri kecil sudah mengetahui semuanya dan hal itu tidak perlu dikatakan. Mungkin itu semua karena dokter peri kecil tidak cukup baik, atau mungkin karena mereka masih belum siap. Yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Yan jangan datang lagi. Mencari dokter peri kecil. Dokter peri kecil pada saat ini benar-benar memerlukan waktu sendirian. Untuk beberapa saat setelah selesai berbicara dokter peri kecil pun segera menarik diri dan pergi. Melihat kepergian dari dokter kecil perasaan Xiao Yan pada saat ini benar-benar campur aduk. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak berniat untuk mengejar dokter peri kecil. Xiao Yan hanya bisa diam-diam melihat punggung dokter peri kecil perlahan menghilang dari pandangannya. Akhirnya setelah dokter peri kecil pergi sepenuhnya, Xiao Yan hanya bisa berdiri di sana untuk waktu yang lama. Xiao yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan benar-benar mengubur semua kepahitan dan emosi di bagian hati terdalamnya pada saat ini menyadari bahwa tinggal di benua Doki ini bukanlah pilihan yang baik. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera memutuskan untuk pergi daripada tinggal lebih lama lagi di benua Doki. Sebelum Xiao Yan pergi, api surgawi segera muncul di antara alis Xiao Yan. Selanjutnya di antara jari-jari Xiao Yan api surgawi pun dibagi menjadi puluhan bagian dan tersebar di seluruh benua Doki. Ini adalah sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Xiao Yan ke benua Doki. Api-api surgawi ini benar-benar berpencar dan tidak tahu keberadaan di antara masing-masing, tetapi yang jelas pada saat ini api surgawi yang disebarkan oleh Xiao Yan ini adalah api surgawi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Dengan api surgawi ini, maka mereka yang dapat menemukannya akan menjadi kebanggaan dari benua Doki ini. Singkat cerita, pada akhirnya hari kepergian Xiao Yan pun telah tiba. Beberapa sosok pada saat ini berada di atas langit di kediaman klan Xiao. Ia pada saat ini menatap ke arah Xiao Zhan serta kedua anaknya, begitu juga dengan Xiao Ding dan Xiao Li. Xiao Yan menyebut nama mereka satu persatu dan berkata bahwa benua Doki ini akan dipercayakan kepada mereka. Ia pada saat ini mengepalkan tinjunya kepada mereka dan memberi hormat. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera berkata agar Xiao Yan jangan khawatir, ia akan merawat akademi ini dengan baik hingga kepulangan Xiao Yan kembali. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk sambil tersenyum dan segera melambaikan jubah lengan bajunya. Sebuah cincin pada saat ini segera muncul dan segera diserahkan kepada Xiao Zhan. Ini semua adalah hal-hal yang tidak berguna bagi Xiao Yan dan beberapa keterampilan sebelumnya. Selain itu ada juga gulungan alkemis yang mungkin berguna bagi orang-orang di klan Xiao. Sementara itu Xiao Xuan pada saat ini juga berdiri dengan tangan di belakang. Ia tersenyum dengan berani dan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, lebih berhati-hati, jangan terlalu ambisius, dan jika Xiao Yan lelah Xiao Yan bisa pulang. Tempat ini akan selalu menjadi rumah Xiao Yan. Dan mereka selalu menantikan hari itu tiba. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Xuan. Xiao Yan juga pada saat ini segera memberikan beberapa teknik kepada Xiao Xiao dan Xiao Lin. Xiao Xiao dan Xiao Lin juga berkata agar ayah jangan khawatir, mereka akan pergi ke benua Dodi untuk mengunjungi Ibu Kailin dan Ibu Suner. Ia pun tersenyum mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini merasa lega. Xiao Yan pada saat ini tidak memberikan banyak keberuntungan bagi kedua anaknya. Xiao Yan berharap kedua anaknya benar-benar akan menjadi kuat dengan caranya masing-masing. Ia benar-benar tidak ingin kedua anaknya ini hidup di bawah bayang-bayang dari Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan juga saat ini berpamitan kepada Xiao Ding dan Xiao Li. Dan mereka pada saat ini saling berpisah. Setelah semua perpisahan ini, pada akhirnya sosok Xiao Yan pun segera melesat naik ke atas bahtera. Ia kembali menaklukkan tinjunya kepada semua orang sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Bahtera pun segera perlahan terangkat ke langit dan mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar meninggalkan benua Doki dan mereka memulai perjalanan yang baru. Di dalam bahtera pada saat ini Honjer segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka akan pergi sekarang. Xiao Yan pada saat ini masih berdiri dalam keadaan linglung sebelum akhirnya kembali tersadar. Xiao Yan pun segera mengeluarkan map bintang dari cincin penyimpanannya.
Xiao Yan dengan lembut berkata bahwa mereka pada saat ini akan pergi ke kota bintang Hongmeng. Oleh karena itu pada saat ini bisakah Honjer menganalisis jalur dan menghitung waktunya? Ia pun segera menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu 200 tahun untuk mencapai bintang, tetapi mereka hanya membutuhkan waktu 60 tahun dengan menggunakan kecepatan terbang bintang. Bolehkah ia bertanya kepada Tuan apakah mereka pada saat ini akan terbang cepat atau terbang dengan kecepatan bintang? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Jarak antara 200 tahun dengan 60 tahun cukuplah besar. Meskipun waktu mereka tidak mendesak, tetapi Xiao Yang berpikir lebih baik mereka tiba di bintang Hongmeng lebih awal. Akhirnya ia bertanya kepada Honjer dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini, bisakah hal tersebut mendukung untuk terbang kecepatan bintang? Ia segera berkata bahwa sekarang Tuan adalah bintang 1 dosen, dengan begitu maka hal tersebut tidak dapat mendukung kecepatan kedua tersebut. Mendengar penjelasan ini, Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum masam dan Xiao Yan pada saat ini hanya menggelengkan kelapanya. Tetapi Xiao Yan pada saat ini terfikirkan apakah bisa menggunakan hal tersebut dengan pil ki abadi. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Hong Er apakah mereka bisa menggunakan pil ki abadi untuk menggerakkannya. Xiao Yan pada saat ini memiliki 1 juta pil origin abadi yang diberikan oleh Xiao Wutian kepadanya, sementara yaitu Hong Er pada saat ini segera menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kecepatan terbang bintang setidaknya diperlukan 100.000 pil original abadi. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100.000 pil abadi. Pada akhirnya pil origin abadi ini segera dituangkan dan pada saat yang bersamaan bahtera sedikit berguncang. Orang-orang pada akhirnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan mereka pada saat ini benar-benar telah meningkat. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera tenggelam ke dalam lubang tanpa pekat. Ketiadaan ini adalah kegelapan tanpa batas dan ruang batas, seperti ruang yang terjepit dari kegelapan. Tidak ada kepadatan, tidak ada energi, dan tidak ada apapun di dalam ketiadaan ini. Hal ini juga merupakan sebuah kengerian dari sebuah ketiadaan bahtera. Pada saat ini harus memasuki lautan ketiadaan untuk berenang di atas semua alam kekosongan. Kegelapan ini benar-benar seperti seseorang yang ditelan oleh mulut besar monster, dan tanpa cahaya sedikit pun kegelapan ini benar-benar membuat seseorang tidak akan bisa melihat jari mereka masing-masing. Pada akhirnya menggunakan api surgawi untuk menerangi bahtera seperti biasanya. Dalam kegelapan cahaya api surgawi ini seperti kunang-kunang di bayang-bayang, namun pada saat yang bersamaan pada saat ini lambung kapal tiba-tiba terguncang seolah-olah ada sesuatu yang menabrak bahtera yang langsung mengejutkan semua orang di kapal. Tubuh Xiao Yan yang lainnya juga pada saat ini terguncang dan mereka segera menstabilkan tubuh masing-masing. Semua orang yang awalnya santai pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada. Mereka segera bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka menabrak sesuatu. Xiao Yan pun memberi isyarat kepada semua orang agar mereka pada saat ini tidak panik. Setelah itu Xiao Yan pun segera bertanya kepada Hong Er apakah yang telah terjadi. Hong Er pun segera menjelaskan bahwa ada aura yang mendekat dari segala arah. Mereka pada saat ini akan masuk lebih jauh di lautan ketiadaan. Xiao Yang juga pada akhirnya melesatkan kekuatan spiritualnya, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini kekuatan spiritual benar-benar tidak berfungsi di ketiadaan. Pada saat ini bahtera benar-benar dipukul dengan keras. Pada saat ini bahtera benar-benar dimiringkan dengan sangat parah hingga hampir terbalik. Xiao Zhan juga berteriak bahwa sepertinya ada sesuatu di bawah bahtera yang akan menghancurkan mereka semua. Semua orang pada akhirnya melihat ke bawah bahtera dan menyadari ada beberapa bayangan gelap berkedip-kedip di bawah bahtera. Bahtera pada saat ini telah mencapai kecepatan terbang bintang, tetapi meskipun begitu bayangan hitam yang berada di bawah bahkan memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada bahtera. Mereka pada saat ini seolah-olah menempel dan hendak menghancurkan bahtera. Dan melihat hal ini Xiao Yan memerintahkan Hong Er untuk berhenti terlebih dahulu. Pada akhirnya bahtera pun perlahan berhenti sementara Xiao Yan pada saat ini segera bangkit. Ia pun bergegas keluar untuk mencari tahu. Ia pada akhirnya melesat keluar dari penutup pelindung dan pada saat ini ada 2 bayangan hitam di bawah bahtera. Bayangan ini segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini mulai turun dengan cepat dan Xiao Yan segera menyadari bahwa lautan ketiadaan ini bukanlah ruang, ini benar-benar kehampaan dan setiap energi pada saat ini benar-benar tidak berguna. Dan tiba-tiba ketika Xiao Yan keluar dan melihat apa yang terjadi di luar bahtera, melihat ada bayangan-bayangan di lautan ketiadaan ini, Xiao Yan mencoba untuk menghancurkan bahtera. Xiao Yan tidak tahu makhluk-makhluk apakah ini karena mereka hitam gelap. Mereka mencoba untuk menghancurkan bahtera di lautan ketiadaan ini. Akhirnya Xiao Yan pun mencoba untuk menghancurkan bayangan-bayangan tersebut dengan kekuatannya. Ia pun dengan mudah menghancurkan bayangan-bayangan itu. Xiao Yan pada saat ini menyadari tampaknya bayangan-bayangan hitam itu benar-benar tertarik oleh sebuah cahaya. Seiring dengan cahaya di bahtera yang telah menghilang pada saat ini, Xiao Yan juga bisa merasakan tidak ada aura yang pada saat ini menyerang bahtera.
Xiao Yan pada akhirnya menelan nafas panjang, sementara suasana hati dari semua orang masih belum tenang. Xiao Yan pun segera meminta semua orang untuk segera memasuki aula dari Bahtera. Mereka bertanya apakah yang baru saja mereka temui. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun segera berkata seharusnya itu semacam makhluk di lautan kehampaan. Makhluk-makhluk ini sangat peka terhadap cahaya, tetapi beruntung kekuatan mereka tidaklah kuat, namun dikejar oleh mereka seperti ini pasti akan mempengaruhi kecepatan dari perjalanan. Mereka mendengar penjelasan Xiao Yan ini, pada akhirnya semua orang pun melonggarkan kewaspadaan masing-masing. Semua orang segera duduk dengan nyaman dan mereka benar-benar menghela nafas. Sementara itu Long Xitian pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, jika mereka tidak kuat, mengapa Tuan Muda Xiao Yan tidak membunuh mereka? Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum kecut dan segera menjelaskan bahwa di dalam kekosongan ini itu benar-benar tidak berpengaruh, serangan apapun akan ditelan oleh kekosongan. Oleh karena itu, betapapun lemahnya makhluk tersebut, mereka tidak akan dapat membunuh makhluk-makhluk tersebut di dalam kekosongan. Akhirnya kapal pun kembali melesat untuk menuju kompetisi 1000 alam. Xiao Yan pun menyuruh semua orang untuk melakukan kultivasi masing-masing untuk meningkatkan kekuatan mereka, karena kita tidak tahu apa yang berada di depan sana, pasti musuh-musuhnya lebih kuat dan